Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesempatan hidup hingga pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Oleh karena itu, bahasa sangat terkait dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Tidak heran jika suatu daerah memiliki bahasa yang berbeda. Padahal untuk maksud yang sama, suatu bahasa dapat berkembang dengan pesat dan atau sebaliknya. Secara perlahan musnah karena ditinggalkan penggunanya. Di tengah arus globalisasi menimbulkan kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing dalam percakapan sehari-hari semakin tinggi. Yang lebih parah, mulai berkembangnya bahasa slang atau bahasa gaul yang sering mencampur adukkan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Misalnya pada ujaran berikut, "Saya mah kalau cari info cukup browsing aja di internet." Dalam konteks percakapan, sesama teman mungkin bisa diterima. Tetapi jika bahasa tersebut dibawa ke dalam konteks resmi, bisa menjadi berbahaya. Hadirin yang saya hormati, dengan konteks tertentu menggunakan bahasa asing memang diperlukan. Akan tetapi, kebanggaan bangsa Inggris atau bahasa asing lainnya jangan sampai mengikis kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Jati diri kita sebagai bagian dari suku-suku Nusantara dan sebagai bangsa yang mandiri tercermin dari bahasanya. Selain itu, penggunaan bahasa pun menunjukkan pola pikir kita. Semakin baik kita bertutur, semakin tertata pula pola pikir kita. Namun, sebaliknya jika ujaran bahasa kita kacau, hal itu mengindikasikan kacau pula pikiran kita. Tidak mengherankan jika para psikolog menggunakan bahasa sebagai alat terapi. Di saat kita gencar menguasai bahasa Inggris, justru masyarakat internasional gencar pula melirik bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Beberapa kali konferensi internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing diselenggarakan sebagai upaya memasyarakatkan bahasa di kancah internasional. Malah pelajaran bahasa Indonesia telah masuk ke dalam kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah di beberapa negara. Salah satu alasan mengapa masyarakat luar ingin menguasai bahasa Indonesia adalah agar mereka bisa masuk untuk membuka lapangan kerja di era lapangan bebas. Berbagai bangsa akan mengadu peruntungan ekonomi bisnis yang sudah pasti melibatkan pribumi Indonesia. Mereka bukan hanya mempelajari bahasa Indonesia, melainkan juga bahasa daerah. Dalam konteks pendidikan di sekolah, pendidikan bahasa dimaksudkan sebagai upaya agar para siswa memiliki keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan begitu, para siswa akan mampu berkomunikasi secara cerdas, serta mempunyai daya kritis melalui kegiatan membaca dan menulis. Dengan demikian, pelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar bagian dari mata pelajaran sekolah, dan itu berfungsi sebagai alat untuk menguasai bidang-bidang lain, termasuk bidang ekstrakta. Selain sebagai identitas sebagai negara, keterampilan berbahasa pun harus dikuasai. Pertama, dapat menghilangkan jarak bahasa antar anggota masyarakat, terutama masyarakat golongan bawah dan atas. Kedua, membangun rasa kecintaan yang tinggi terhadap bahasa Indonesia, sehingga muncul perasaan emosional untuk mempertahankan kelanggengan bahasa Indonesia. Ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulis. Misalnya menjadi seorang wartawan, reporter, penulis buku, penyiar radio, orator, dan pembicara untuk forum-forum resmi. Demikianlah pidato saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.